Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bambang pada mata pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang struktur Lewis dan ikatan ion. Sebelumnya, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Nah, di sini Bapak punya gambar. Coba bandingkan mana yang lebih stabil antara bujangan dan pengantin baru. Nah, tentunya yang paling stabil adalah pengantin baru karena sudah memiliki pasangan hidup, sedangkan bujangan masih mencari. Nah, atom pun juga seperti itu. Atom juga pengen stabil. Nah, contohnya di sini yang atom yang stabil adalah golongan gas mulia. Nah, menurut J.N. Lewis dan Kossel, kestabilan gas mulia berkaitan dengan konfigurasi elektron. Nah, kemarin ini kita sudah pelajari. Yang kedua adalah gas mulia lebih stabil karena memiliki konfigurasi elektron penuh. Nah, contohnya adalah seperti berikut ini. Kestabilan konfigurasi gas mulia. Di sini adalah atom-atom gas mulia dari He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron terluar yang menyatakan golongan. Nah, bisa dilihat di sini elektron valensi terluarnya adalah S. Kemarin sudah enak ya. Berarti golongan S isinya 2 elektron, berarti elektron valensinya 2 atau golongan 2. Kemudian berikutnya untuk Ne di sini adalah P, peyek. Kemarin belum enak jika belum tambah susu. Peyeknya ada 6, susunya ada 2, totalnya 8. Ya, argon juga sama 8, Kr transformasinya juga 8, Se juga 8, Rn juga 8. Nah, dapat kita simpulkan di sini adalah konfigurasi elektron golongan gas mulia tergolong konfigurasi penuh dan merupakan bentuk konfigurasi elektron yang paling stabil dengan elektron valensi berjumlah 8. Ini dari Ne sampai Rn ini elektron valensinya jumlahnya 8 ya. Ini disebut dengan oktet. Nah, kecuali ada satu yaitu helium, jumlahnya 2 di sini elektron valensinya. Ini namanya adalah duplet. Nah, agar lebih jelasnya kita akan belajar tentang aturan oktet dan duplet. Nah, di sini untuk logam itu Bapak gambarkan di sini kuning, kemudian non logam adalah yang biru. Nah, untuk untuk logam ini adalah golongan umumnya 1, 2, dan 3. Yang non logam adalah golongan 5, 6, dan 7. Nah, contohnya adalah natrium. Di sini kita lihat untuk orbital terakhir adalah orbital S. Lihat di sini S sudah enak ya. Berarti elevasinya di sini ada 1, tidak perlu tambah apa 1. Nah, tambahnya 1 berarti golongan 1. Ya. Untuk golongan yang untuk Mg di sini orbital terakhir adalah S. S sudah enak, isinya 2 elektron. Berarti valensinya adalah 2. Berarti golongan 2 nanti. Untuk Al di sini terakhir adalah orbital P. Lihat P, peyek ini peyek belum enak jika belum tambah susu. Peyeknya jumlahnya 1, susunya 2, totalnya ada 3. Berarti valensinya sama dengan 3. Nah, kemudian untuk yang P di sini terakhir peyek, peyeknya 3, belum enak juga ya. Tambah susunya 2 tambah 3, 5. Berarti EV-nya sama dengan 5. Untuk O peyek juga belum enak, berarti 4 tambah 2, transformasinya 6. Untuk Cl nih peyek juga belum enak. Lihat peyek nih P. Belum enak jika belum tambah S. D juga sama, nanti tambah S dulu, F tambah S dulu ya. Nah, ini untuk Cl 5 tambah 2, 7. Nah, perlu diingat untuk logam golongan 1, 2, dan 3 ini nanti melepas elektron. Melepas ya. Golongan 1, 2, 3 itu melepas. Kalau golongan 1, EV-nya 1, nanti melepas 1 biar stabil. Lihat ini hilang stabil,
konfigurasinya jadi ini 8 terakhir. Peyek 6 tambah 2 8. Golongan 2 EV-nya pasti nanti 2. Dia akan melepas sebanyak 2 juga. Kalau golongan 3 berarti nanti melepas juga sebanyak 3. Ya. Dapat digambarkan untuk reaksinya seperti ini. Natrium dia akan melepaskan elektron sebanyak 1. Ini 1. Ingat, untuk reaksi itu yang sebelah kiri namanya preaksi, sebelah kanan adalah hasil reaksi. Preaksi dan hasil reaksi muatannya harus sama. Natrium ini tidak ada muatannya, tidak ada plus sama min, berarti 0 atau netral. Sebelah kanan di sini ada 2 muatan. Pertama Na ini bermuatan positif 1 dan ada elektron di sini bermuatan negatif 1. Negatif 1 tambah positif 1 sama dengan 0, berarti ruas kiri dan ruas kanan sama, muatannya 0. Ya. Untuk magnesium juga sama di sini. Nah, magnesium di sini dia melepaskan 2 elektron. Nah, elektronnya karena lepas dia berada di hasil reaksi di sini ya, sebanyak 2 elektron. Ini berarti ini 2 kali min 1 berarti min 2. Di sini magnesium muatannya plus 2. Plus 2 sama min 2 0 sama 0 juga. Al juga sama. Dia melepas 3 elektron berarti ini 3 elektronnya sebelah kanan di hasil reaksi. 3 kali min 1 min 3. Sini adalah plus 3. Nah, untuk non logam golongan 5, 6 dan 7 ini cenderung menerima elektron biar menjadi stabil, yaitu jumlahnya 8 atau oktet. Ingat, 5, 6, 7 itu menerima elektron biar jadi 8 oktet biar stabil. 5 berarti biar jadi 8 butuh 3. Ini. Ya. P-nya di sini pada reaksi dia direaksikan dengan 3 elektron di sini. Ya, di sini min 3 sama ya. Ruaskan ini min 3 min 3. Kalau 6 berarti biar jadi 8 butuh 2. Ini 2. 7 biar jadi 8 butuh 1. Nah, ini tolong diingat ya. Bapak ulang lagi, kalau logam golongan 1, 2, 3 itu melepas. Kalau golongan 1 berarti dia melepas 1. Golongan 2 melepas 2, golongan 3 melepas 3. Kalau untuk non logam ini nanti menangkap atau menerima biar jadi 8. Kalau golongan 5 berarti 5 biar jadi 8 tambah 3. Nih, menerima 3. Kalau 6 berarti butuh 2, 7 berarti butuh 1. Nah, untuk mencapai kestabilan, unsur dari golongan lain cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Nah, seperti ini, ya. Cukup jelas ya. Untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soal. Untuk atom Li, ini nomor atomnya 3. Ini dekat dengan atom siapa? Gas mulia yang mana ini? Antara He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Nah, paling dekat dengan He. Nah, 2 sama 3 dekat. Nah, jadi Li ini biar stabil ingin seperti helium He. Berarti harus melepas 1. Ini kan 3 2, 1 ya ini. 1 S2, 2 S1. Nah, ingat tadi S di sini susu. Susu sudah enak ya. Isinya 1 berarti V-nya 1. Kalau 1 nanti berarti harus melepas 1. Di sini melepas 1. Ya, golongan 1A berarti melepas 1 elektron di sini. Nah, berapa elektron dilepas? Nah, lihat ini, 1 berarti melepas 1. Nah, ini contoh animasinya seperti ini. Ini Li tidak stabil. Ya. 21. Stabilnya dia duplet. Nah, dia melepaskan 1. Nah, seperti ini. Jadi ion Li plus. Contoh yang kedua, di sini ada atom Cl, nomor atomnya adalah 17. 17 ini paling dekat dengan atom Ar 18 ya. Ini. Jadi dia nanti butuh 1. Nah, contohnya seperti ini, 17 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P5 konfigurasinya ya. Ingat ini peyek. Peyek belum ingat jika belum tambah susu, peyeknya ada 5. Susunya 2 total 7, berarti EV-nya 7. Nah, ingat tadi, kalau golongan 1, 2, 3 itu cenderung
melepas. Kalau yang golongan 5, 6, 7 cenderung menerima. Ini 7 ya, berarti menerima biar jadi 8 atau oktet. Nah, ini 18 ya, ini tadi ya. 7. Nah, dia cenderung menerima elektron biar jadi 8. Nah, butuh berapa biar jadi 8? Kalau 7 butuh 1. Nah, seperti ini. Cl menerima satu elektron membentuk Cl- yang stabil. Nah, ini masuk sini. Jadilah seperti ini. Cl- ya. Untuk berikutnya kita akan belajar tentang struktur Lewis. Nah, lambang Lewis atau struktur Lewis ini merupakan lambang atom yang dikelilingi oleh sejumlah elektron valensi. Jadinya untuk menggambarkan struktur Lewis kita harus tahu elektron valensinya. Nah, elektron valensinya digambarkan dengan titik-titik atau lingkaran-lingkaran kecil. Berikut ini adalah cara menuliskan struktur Lewis. Pertama, gambar semua elektron terluar dari masing-masing atom. Jumlah titik sesuai dengan golongan atau jumlah elektron valensi. Yang kedua, tempatkan satu titik untuk setiap atom, maksimum sampai 4 titik. Kemudian titik selanjutnya dipasangkan atau berpasangan sampai mencapai aturan oktet. Yang ketiga, umumnya di dalam struktur Lewis semua elektron berpasangan, termasuk pasangan elektron bebas. Nah, ini atau istilahnya tidak berikatan. Nah, contohnya adalah ini, lihat. Helium He nomor atomnya 2. Konfigurasinya 1s2. Elektron valensinya lihat S susu sudah enak isinya 2. EV-nya berarti 2. Gambarkan ini 2 1 1. Lewesnya di sini. Ne ini 10. Nomor atomnya 1s2, 2s2, 2p6. Peyek terakhir ya, orbitalnya orbital P di sini. Peyek ini. Kalau kita mencari elektron valensi berarti belum enak peyek jika belum tambah susu. Peyeknya ada 6, susunya ada 2, totalnya 8. Berarti elektron valensinya ada 8. Kita gambarkan 8 dot jadinya. 1, kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, sini 5, 6, 7, 8. Ya. Ini kalau 2 duplet, 8 oktet ya. Untuk natrium, contohnya di sini nomor atomnya 11, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, orbital terakhir adalah S. Lihat S sudah enak, tidak bertambah apa-apa. Berarti elektron valensnya menunjukkan ini yang terakhir. EV-nya berarti 1, gambarkan 1. Nah, ini adalah gambar struktur Lewisnya untuk golongan 1A, berarti dotnya nanti ada 1. EV-nya 1. Golongan 2 berarti nanti dotnya ada 2. Golongan 3A, EV-nya pasti 3. Berarti di sini dotnya juga harus 3. Golongan 4 berarti dotnya 4. Golongan 5, 5. Golongan 6, 6. Golongan 7 ada 7. Golongan 8 ada 8. Nah, yang ditulis dalam Lewis adalah elektron valensi yang menyatakan golongan. Cukup mudah ya. Ini. Berikutnya kita akan belajar tentang ikatan ion. Nah, ikatan ion ini adalah ikatan yang terjadi antara logam, yaitu untuk melepaskan elektron, dan non-logam yang menangkap elektron. Contohnya adalah ikatan Li2O, litium oksida. Nah, Li ini nomor atomnya adalah 3. Berarti dapat digambarkan konfigurasinya adalah 1s2, 2s1. Ya. Elektron S ini tadi susu, sudah enak, berarti EV-nya sama dengan atas ini 1. Ya. Kalau 1 ingat yang logam. Logam itu golongan 1, 2, 3 yang dapat juara, juara 1, 2, juara 3. Ini ya. Ini cenderung melepas. Ya, kalau 1 berarti melepas 1, ini melepas 1 biar stabil membentuk Li+. Nah, satunya hilang di sini jadi 1s2 seperti ini, lepas 1. Untuk oksigen di sini nomor atomnya 8, berarti 1s2, 2s2, 2p4, jumlahnya 8 ini ya. Lihat ini peyek P. P ini untuk mencari atom valensi berarti peyeknya harus tambah susu.
payeknya ada 4, susunya ada 2, totalnya 6. Nah, ingat kalau 6 ini golongan 6 berarti nonogam, 5, 6, 7 itu nonogam, cenderung menerima elektron. Biar jadi 8 oktet ya. 6 berarti biar jadi 8 butuh 2 elektron. Nah, sedangkan Li ini cuma 1 tadi ya. Jadinya untuk stabil dia membutuhkan 2 elektron. Sehingga untuk satu atom O membutuhkan 2 atom Li. Nah, situ. Karena masing-masing Li-nya 1. Biar dapat 2 berarti Li-nya ada 2. Ini ya. Ini sudah enak tadi, golongan 1 melepas 1. Ini 6 ya. P tambah S. Nah, 6 berarti mendapat elektron sebanyak 2. Nah, seperti itu. Nah, ikatan yang terjadi antara atom yang lepas elektron, unsur logam, dan atom yang menangkap elektron. Nah, ini Li-nya lepas. Nah, ke atom O akan ditangkap oleh atom O. Nah, membentuk LiO2. Nah, seperti ini. Nah, kita dapat gambarkan, lihat ini Li. Tadi atom valensinya 1. Li di sini atom valensinya 1. 1. Ya, berarti ini kita dapat gambarkan dot. Untuk O, atom valensinya di sini 6. Kita gambarkan di sini 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 6 di sini. 6 ya jumlah totalnya ya. Kalau 6 biar stabil berarti dia butuh 2 bisa jadi 8 untuk menangkap ya. Kalau 1 dia lepas 1. Kalau 6 dia jadi 8 biar menangkap. Nah, seperti ini kita gambarkan ini biar beda untuk atom valensinya Bapak Li ini cross, kemudian yang O dot dot ya. Li cross 1, cross 1. Kenapa ini Li-nya 2? Lihat L-nya cuma 1. O-nya ada 6. Padahal untuk stabil oksigen ini kan butuh 2 biar jadi 8. Padahal Li cuma 1. Kalau dia menerima 1 kan baru 7. Berarti Li-nya ini harus ada 2 biar stabil. Nah, lihat seperti ini. Nah, masuk sini berpasangan. Ini yang belum berpasangan dipasangkan. Nah, biar stabil seperti tadi pas apresiasi di awal. Nah, ini masuk seperti ini. Nah, untuk oksigennya jumlahnya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam lingkaran ini oktet. Kemudian untuk Li-nya duplet 1, 2 ini. Sama ini ya. Cukup jelas ya. Nah, contoh berikutnya adalah ikatan NaCl natrium klorida. Na ini adalah logam, ditunjukkan dia masuk golongan 1, 2, 3 itu biasanya logam. Ya. Lihat Na natrium 11 berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 terakhir orbital S. Isinya 1. S itu sudah enak ya. Tidak perlu tambah apa-apa, berarti V-nya sama dengan 1. Nah, kalau 1 berarti cenderung dilepaskan. Nih, sebanyak berapa lepaskannya? Kalau 1 berarti lepaskan 1. Nah, ini Na-nya dilepaskan sini natriumnya. Ya. Kemudian untuk Cl. Ini nomor atomnya 17, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Lihat ini P, peyek. Peyek belum enak, jika belum tambah susu, peyeknya 5, S-nya 2, totalnya 7, EV-nya 7. Lihat, ingat kembali. Golongan 5, 6, 7 atau EV-nya sebanyak golongan 5, 6, 7 itu adalah non-logam. Dia akan menangkap elektron biar jadi 8. Berarti 7 ini biar jadi 8 dia harus menangkap atau menerima sebanyak berapa? 1. Nah, dapat kita gambarkan natrium itu tadi EV-nya 1. Dia akan melepaskan 1 elektron. Nah, kita gambar dulu EV-nya 1, ini 1 dulu. Cl EV-nya 7, reaksinya berarti 7. 7 biar stabil dia menangkap 1 pas ya. Ini natrium melepas 1 dan ditangkap sama Cl1. Nah, seperti ini. Sudah pas. Nah, ini sudah pas.
sudah pas. Ini natriumnya dilepaskan ke Cl. Cl menangkap. Nah ini natriumnya duplet, ini lingkaran, Cl-nya oktet. Cukup jelas ya. Nah, dari Bapak cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar ikatan kovalen untuk pertemuan selanjutnya. Dari Pak Bambang cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.